أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi lahul hukmu wa lahul hamdu wa lahul mulku wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah al-qail walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى يوم يبعثون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم لقائه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع معصيته. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال النبي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أيضا: الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia anugerah kepada kita semua di hari ini bisa menghadiri undangan Allah di masjid, di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekat kepada Allah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada sidang Jumat pada umumnya, mari kita selalu menjaga iman dan takwa kita, selalu mewujudkan ketakwaan hakiki di dalam kehidupan kita, karena takwa itulah yang akan menjaga kita, yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah menciptakan kita manusia dengan tujuan yang jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah pun mengingatkan, apakah mereka menduga bahwa manusia diciptakan sia-sia, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada syariat, tidak ada hukum yang harus dijalankan. Tidak ada di dunia ini yang sia-sia, tetapi dalam kenyataannya ada musuh manusia yang akan menjauhkan manusia dari keseriusan, dari tujuan mereka diciptakan. Sehingga meskipun manusia tahu bahwa dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, dia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, namun dalam kenyataannya banyak godaan-godaan. Disitulah setan berperan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan, hati-hati, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak kalian, keluarga kalian menyibukkan kalian, memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita terlena, lupa kepada Allah, lupa akan halal dan haram, lupa dari beribadah kepada Allah. Salat Jumat bagi kita adalah utama, bukan sampingan. Salat 5 waktu bagi kita bukan sisa, tapi itu adalah keutamaan. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keutamaan yang harus didahulukan daripada yang lain. Andai kata kita dihadapkan kepada dua pilihan, kita dituntut
untuk menuntaskan pekerjaan, tapi di sisi yang lain kita harus mengorbankan ibadah kepada Allah. Ada taqarrub yang harus ditinggalkan, maka sejatinya seorang muslim tidak boleh meninggalkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus adalah dijadikan pekerjaan itu di dalam rangka taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, bahwa beliau bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa mal'unatun ad-dunya mal'unatun, inna dunya mal'unatun. Dunia itu terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk yang ada di dalamnya. Ini bukan berarti yang namanya dunia, yang namanya kehidupan dunia tidak boleh, tapi ini adalah peringatan. Jangan sampai dunia itu menjadikan kita dikutuk oleh Allah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Dunia bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kehidupan dunia, pekerjaan kita, hiburan kita, permainan, apapun yang ada di dunia ini bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Wa mu'allimun wa muta'allimun wa 'alimun wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terkutuk itu adalah ketika dunia itu dijadikan untuk zikrullah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diingatkan bahwa sholat kita ini harus betul-betul menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang yang salatnya fokus kepada Allah, takut kepada Allah, orang-orang yang salatnya khusyuk, fokus kepada Allah, tidak mengingat yang lain ketika dia salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari permainan, dari perkara-perkara yang akan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan al-lagwu adalah, pertama, derajat yang paling tinggi dari al-lagwu, permainan itu adalah syirik, kekufuran. Kullu batilin, setiap kebatilan itu adalah al-lagwu. Orang yang beriman, yang khusus salatnya, yang akan beruntung mereka adalah orang-orang yang berpaling, menjauhkan diri dari kebatilan, dari perkara yang diharamkan, dari permainan yang diharamkan, dari transaksi yang diharamkan, dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, dari kehidupan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah permainan-permainan yang akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam perhatiannya dunia, bukan hanya umat Islam, dunia sedang tertuju kepada Piala Dunia. Semua mata dunia tersihir dengan Piala Dunia. Permainan itu hukum asalnya boleh, silahkan, kalau itu hanya sekedar hiburan. Tetapi kalau menjauhkan dari Allah, membuat kita lupa, terhadap jati diri umat Islam, maka ini patut diperhitungkan. Kita patut merenung, kita patut belajar dari bola yang hari ini menyihir dunia, bahwa tidakkah kita sadar siapa bola itu? Bisa jadi bola itu adalah kita. Bisa jadi bola itu adalah umat Islam. Umat Islam hari ini bagaikan bola yang ditendang ke sana kemari oleh musuh-musuhnya. Umat Islam di mana-mana menjadi bulan-bulanan. Umat Islam di mana-mana menjadi permainan. Umat Islam bukan pelaku di dunia ini,
Tapi umat Islam menjadi objek, umat Islam senantiasa menjadi sasaran. Umat Islam tidak berkutik bagaikan bola ditendang ke sana kemari. Kalau dalam hadis Rasul bagaikan makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam qabla kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Nyaris umat-umat terdahulu, umat-umat yang lain akan mengerubuti kalian sebagaimana orang-orang yang makan mereka mengerubuti makanan di nampan mereka, di piring besar mereka. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi mengisyaratkan kepada kita akan ada satu masa di mana umat Islam akan menjadi korban, terus-menerus jadi korban. Hari ini umat Islam perhatiannya terhadap bola, lupa terhadap Gaza, lupa terhadap Palestina, lupa terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun subuh jam 2, jam 3 bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk tahajud, tapi untuk satu benda yang namanya bola, demi untuk kesenangan. Silahkan nonton bola, tapi ingat ada yang lebih penting daripada bola. Tahajud, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan perhatikan bola, tetapi ingat ada satu pelajaran. Hari ini siapa yang sedang bermain? Apakah umat Islam menjadi pemain? Dalam lintasan sejarah berabad-abad lamanya umat Islam menjadi pemain hakiki di dunia. Umat Islam memimpin. Tapi hari ini umat Islam bukan sebagai pemain. Umat Islam hari ini dipinggirkan. Inilah yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Ketika perhatian umat Islam tertuju kepada bola, umat Islam lupa bahwa sebulan yang lalu Hamas resmi dibubarkan sebagai otoritas yang berkuasa di Gaza. Hari ini nasib Gaza diserahkan kepada PBB, nasib Gaza diserahkan kepada keputusan United States, pada Amerika. Tidak lagi Hamas, tidak ada lagi yang membela. Inilah yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Ternyata di balik permainan-permainan itu ada permainan yang sesungguhnya yang merugikan kaum muslimin. Kemana harta kekayaan umat Islam hari ini di negeri kaum muslimin, bahkan termasuk di negeri ini. Jangan sampai lupa hari ini bagaimana korupsi begitu menganga di negeri ini. Pemberantasan korupsi, ternyata yang memberantasnya adalah koruptor. Hari ini kita diancam dengan ancaman LGBT. Hari ini begitu banyak permasalahan sosial di negeri ini. Ini yang tidak boleh melupakan kita. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengingatkan kepada semuanya, mari untuk kita fokus kepada tujuan kita. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dalam arti luas, yaitu menjadikan kehidupan kita dalam rangka berbakti, mendekat kepada Allah, mengatur hidup kita dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan hanya di masjid, tapi bagaimana ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga olahraga permainan kita tidak boleh melupakan, tidak boleh menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan itu semua di dalam rangka zikir. Lakukan olahraga di dalam rangka untuk kuat beribadah, agar kuat berdakwah, agar bisa kuat untuk kuat tahajud berjam-jam, sehingga kita melakukan olahraga di siang hari dalam rangka untuk menebar kebaikan ke tengah-tengah umat. Lakukan dalam rangka itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, tidak terlena dengan permainan-permainan itu, karena permainan-permainan itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jauh dari Allah, maka penyesalan akan menghampiri kita. Sebelum kita menyesal nanti di akhirat, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita susun lagi rencana-rencana besar di dalam hidup kita. Mari kita susun lagi visi misi hidup kita sebagaimana diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah, untuk
mengisi hidup ini dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman, sebagai ladang kita untuk menuju kehidupan akhirat yang hakiki, karena tujuan kita adalah ke sana. Dunia hanyalah permainan, dunia hanyalah sementara. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kalian. Wa abqa, dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Jadikan prestasi di dunia, jadikan kekayaan di dunia, jadikan jabatan di dunia untuk mendekat kepada Allah, untuk menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya gelimang harta di dunia kalau ujung-ujungnya kita masuk ke neraka Allah, jauh dari rahmat Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu wa la ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال جميع أوامر الله واجتناب جميع معصيات الله. قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ربنا آتنا ما آتيت عبادك الصالحين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu wa'tajilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan, dirapatkan sopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو نهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل
وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حمد الشاكرين حمد النعيم حمده وفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا أبواب الرضا والتيسير تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير تكون لنا بها يا الله وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا من حلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن سواك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن ya Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami masih bisa beribadah kepadamu, menyebut namamu, masih bisa menunaikan salat Jumat hari ini ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu, hamba-hamba yang selalu dekat kepadamu, hamba yang selalu taat kepadamu, jauh dari segala perkara yang akan menjauhkan kami darimu ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Rabb, berikan keberkahan dalam badan kami, kesehatan kami, dalam rezeki kami, usaha kami, keluarga kami, dan segala rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah, di hari Jumat yang agung ini ya Rabb, izinkan hamba memohon kepadamu ya Allah, muliakan kami ya Rabb, muliakan kami, muliakan kedua orang tua kami, muliakan anak keturunan kami, muliakan umat Nabi Muhammad, muliakan kaum muslimin ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikan kami ya Rabb menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk selalu berada di jalan-Mu ya Rabbana. Jauhkan kami dari jalan-jalan yang akan menjauhkan kami dari-Mu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
bukan biar apa? Biar nyawa.